ونسجد وإليك نسعى ونخفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا جنة تحت لوائه واشفعنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة الهود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي كل نبأ من أنباء الرسل السابقين نقصه عليك يا رسول الله فالمقصود هنا لأجل تثبيت قلبك وتقوية يقينك وتسلية نفسك ونفوسك وأصحابك الكرام أجمعين وأيضا أن الله سبحانه وتعالى بين هذا لأجل تقوية الإيمان والتقوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud, Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Allah menceritakan banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, termasuk kisah-kisah para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjawab juga di ayat tersebut, linutsabbita bihi fuadaka. Tujuannya adalah untuk menguatkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqwiyati imanihi, untuk menguatkan keimanannya dan juga untuk menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai hiburan dan juga tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu sadiqina minkum wa la ya'lamanna al-mukadzibin wa la ya'lamanna al-kadzibin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk mengujinya dengan berbagai macam ujian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, asyaddul bala al-anbiya thumma ba'dahu. Ujian yang paling besar adalah para nabi, kemudian berikutnya adalah orang-orang yang paling soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan ujian terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak mencintainya, bukan Allah tidak menyayanginya, tetapi ujian tersebut datang untuk menguatkan hatinya, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kisahnya bagi generasi umat setelahnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari kisah-kisah nabi sebelumnya, kisah Nabi Adam alaihissalam bagaimana Allah menceritakannya dengan pertaubatannya. Manusia pertama yang diciptakan Allah dan manusia pertama pula yang melakukan dosa di muka bumi ini. Bagaimana Allah juga menceritakan kisahnya Nabi Nuh, Nabi yang memiliki usia terpanjang, Nabi yang memiliki umat yang begitu panjang usianya, tapi tidak banyak di antara mereka yang beriman.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kesuksesannya mendidik anak-anaknya sehingga keturunannya menjadi para nabi. Bagaimana Allah juga menceritakan kisahnya Nabi Lut. Kisah yang begitu fenomenal di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah umat yang Allah Subhanahu wa taala laknat dengan cobaan dan azab yang begitu besar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab kaum Nabi Lut, Allah bolak-balikkan mereka. Dan Allah turunkan hujan batu sehingga mereka dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala dengan adab tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang terus diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tujuannya apa? Tidak lain linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan dan rintangannya, dengan berbagai ujian dan cobaannya. Karena setiap nabi memiliki ujian-ujian yang berbeda, dan ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya. Ibadallah, sesungguhnya kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah nikmat terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini. Beberapa manfaat dan faidah dari kita belajar kisah, bahwasanya di dalam kisah itu terdapat atharan balighan fit tarbiyati as-sulukiyah. Sesungguhnya kenapa di dalam Al-Quran itu 2/3-nya adalah kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh atharan balighan, pengaruh yang begitu nyata bagi kita. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki akhlak dan pribadi kita sehingga kita tidak mengikuti umat-umat yang terdahulu yang Allah musnahkan karena mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam faidah dan manfaat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah-kisah itu liman hajud salim wa tujaddidu adz-dzakirah, untuk memberikan kita jalan kehidupan, manhaj, cara berfikir, cara pandang yang benar untuk melalui kehidupan ini, agar kita tidak melalui jalan-jalan kehidupan umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan dan azab dikarenakan dustanya. Maka di antara manfaat itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan yang banyak. Allah menginginkan kepada kita mempelajari Al-Quran untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di berbagai firman-Nya, "Wa ja'aka fi hadhil haqq", bahwasanya Al-Quran itu datang dengan kebenaran, tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai penutup risalah bagi nabi-nabi sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya untuk kita mengambil ibrah, agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mampu mengambil hikmah di setiap pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam kisah para nabi-nabi sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang senantiasa tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin."
Allah sangat senang ketika ada hambanya yang ketika dia berbuat dosa, seketika mengingat Allah, kembali kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Perintahnya di sini, kenapa Al-Quran diturunkan? Agar kita senantiasa menjadikannya bahan introspeksi kehidupan kita, sebagai tolak ukur cara pandang kita, sebagai cara kita melihat sebuah kebenaran. Makanya Allah jadikan Al-Quran di dalamnya kisah-kisah agar kita tidak salah jalan. Di dalam surah Al-Fatihah saja Allah sudah menjelaskan kepada kita dan meminta kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Doa ini adalah doa untuk menuntun kita agar tidak berada di jalan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, al-maghdubi alaihim waladdallin, mereka yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan disesatkan. Maka dari itu semua, hendaknya kita sebagai orang yang beriman kembali kepada Al-Qur'anul Karim, membaca kisah-kisahnya yang begitu luar biasa, membaca kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran yang Allah sudah jelaskan, untuk kita ambil hikmah dan ibrahnya, agar kita senantiasa tubu ilallah, datang kepada Allah bertaubat, dan juga mensucikan diri kita. Wa yuhibbul mutatahhirin. Karena ketika kita mengetahui kesalahan tersebut adalah sebuah dosa, kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengetuk hati pintu kita untuk membuka Al-Qur'an. Disitulah titik-titik dan pusat di mana kita bisa mensucikan diri kita. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kata para ulama bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber cahaya kehidupan, sumber kebersihan hati. Makanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an mengatakan dalam perkataannya, "Lau anna qulubuna tahurat ma syabi'ta min kalami rabbina." Jika saja hati kita bersih, suci, sering senantiasa kita bacakan Al-Quran, sering disentuh dengan bacaan Al-Quran, ma syabi'ta min kalami rabbina, kita tidak akan puas, tidak akan lelah, tidak akan jenuh untuk membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Fihi mawa'idhatun hasanah, karena di dalam Al-Quran ada nasihat-nasihat yang paling indah, sebaik-baik perkataan yang paling indah, sebaik-baik kisah yang paling indah, untuk kita jadikan sebagai apa? Linusabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan hati kita agar selalu istiqamah di jalan Allah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran, dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bulan Syahrul Muharram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, sehingga hidup kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.